Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat peternak dimanapun berada di seluruh Indonesia, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama kami dari Peternakan Ova Farm, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal. Untuk kali ini kita lagi santai. Ini dari teman-teman Unsud S1 Fakultas Peternakan. Alhamdulillah ini sedang kerja praktik semester atau angkatan berapa ya? Angkatan 2023. Baik, gini teman-teman, selama atau kerja praktek kurang lebih dalam 1 bulan ya, ini saya ingin sharing. Nanti ini juga mungkin bisa untuk teman-teman peternak di manapun berada ya. Saya ingin coba mendalami kaitannya dengan pola atau pakan untuk domba di peternakan Ova Farm ya. Jadi pakan ini bagian yang terpenting karena dari unsur pakan ini kaitannya dengan biayanya cukup besar ya. Selain bibit, tempat, ini memang pakan kita menjadi prioritas karena ada hitung-hitungan secara keuntungannya, sehingga dalam manajemen pakan ini terutama untuk pengemukan ini memang sangat penting ya kan, sangat penting. Nah kemudian dalam pelajaran itu kan pasti ya dibahas atau banyak sekali tentang pakan-pakan ya, pakan hijauan misalnya, baik dari ramban, kemudian dari rumput, jenis-jenis rumput dan sebagainya. Ini memang studinya banyak sekali ya kan. Nah tapi untuk skala yang besar dengan jumlah mendekati 1.000 ekor, ini kita juga hitung-hitungannya akhirnya bagaimana bisa tercukupi pakan dengan biaya yang tidak terlalu mahal, kalau bisa semurah mungkin, betul nggak? Nah ini yang akan menjadi keuntungan dalam bisnis ini. Saya yakin ke depan ini akan menjadi nilai atau analisa yang khusus. Maka kepada teman-teman saya minta setelah ini pelajari terus mengenai pakan peternakan. Jadi saya juga minta Mas Yasir nanti dan teman-teman mungkin untuk menganalisa yang sudah Ova Farm ini, konsentratnya itu bisa diuji labkan. Nah, ini penting sekali untuk para peternak bagaimana kandungan yang ada di konsentrat ini supaya targetnya memenuhi. Karena kita dari breeding kemudian yang fattening ini pasti punya pakan yang secara ukuran atau yang kita target berbeda ya kan. Kalau breeding dengan untuk fattening pasti kita hitung-hitungan karena breeding ini jangkanya panjang. Kemudian setelah melahirkan ini ada cempe ya kan, itu juga harus menghitung makan cempe. Nah kemudian setelah sapi ini kita hitung lagi bagaimana dengan fattening setelah domba itu sapi 3 bulan lebih. Nah memang kita sudah miliki bibit dari peternakan Ova Farm, itu jenisnya yang Dorper full blood. Pejantan Dorper full blood ini yang saya maksudkan supaya kita memiliki induk dari lokal nanti bisa kawin. Harapannya anaknya itu F1, berarti sudah mencari gen atau berubah mendekati gen yang ke full bloodnya. Nah memang ini butuh proses, tapi intinya sekali lagi dipakan ya.
coba saya ingin analisanya tentang pakan ini yang sudah dari teman-teman berarti kerja praktek untuk sampai saat ini. Coba analisa biar untuk sharing juga peternak di pemirsa di mana berada ini, mungkin barangkali ini bisa juga menjadi inspirasi atau pembanding atau mungkin juga bisa saja jadi studi ya. Nah ini dari siapa nih? Coba mau cerita tentang pakan ternak di Ovam Beva. Monggo. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin pakan yang digunakan oleh Ovam Beva di sini tentunya sangat menarik karena sebenarnya di Tegal sendiri itu kebanyakan kan pengrajin tahu dan ternyata di Ovam Beva gak menggunakan ampas tahu karena mungkin pandangan dari Ovam Beva ternyata ampas tahu itu sudah banyak digunakan oleh peternak-peternak lain. Jadi Ovam Beva mencari alternatif lain yang ada di Tegal dan ternyata di sini menggunakan dari limbah pertanian dan tentunya singkong. Mungkin pakan yang digunakan di sini singkong, tetapi kan banyak peternakan yang menganggap singkong itu kadang beracun dan sebagainya karena singkong itu mengandung zat anti nutrisi. Tetapi di Ovam Beva di sini tuh pengolahannya sangat menurut saya sangat bagus karena tentunya pengolahan dari awal hingga nanti dipakan itu sangat menarik. Tentunya sebelum diolah singkongnya itu terlebih dahulu direndam selama 1 sampai 2 hari untuk menghilangkan zat anti nutrisinya. Nah, setelah itu dicuci juga agar hilang dari ya intinya singkong dan tanahnya itu tidak tercampur. Mungkin itu langkah awal yang bagus bagi peternakan Ovam Beva karena dapat memanfaatkan limbah yang ada di sekitar Ovam Beva menjadi pakan ternak. Mungkin untuk yang lain-lain bisa ditambahkan oleh teman-teman saya. Alita. Ya mungkin jadi kalau yang saya tahu ya Pak, dari ampas tahu sendiri itu kadar airnya tuh bisa sampai 90%. Jadi kalau buat di sini harganya berapa ya Pak? Sekilonya? Sekilo itu emplengan mendekati 10.000. 5 kilo sekitar 10.000. Berarti di 1 kilonya itu 2.000 ya Pak? Itu kalau mungkin dalam bentuk kering ya, dalam bentuk hampir kering lah, itu berarti dalam sekilonya itu kalau aja kadar airnya 80%, itu berarti untuk sekilonya itu harganya 10.000. Sedangkan kalau singkong sendiri itu kemarin saya tanya-tanya harganya sekitar 1.000 paling mahal di sini. Nah, dari kandungannya pun kalau ampas tahu itu udah benar-benar kandungan nutrisinya tuh udah sedikit lah. Nah terus daging yang dihasilkan kalau secara teori yang kami pelajari itu lebih berair. Nah sedangkan kalau untuk singkong ini kan kandungan nutrisinya masih utuh. Jadi menurut teori juga itu lebih bagus dikasih ke domba dan bisa dibuktikan juga domba-domba di sini nih gendut-gendut, gemuk-gemuk lah dari pakannya. Jadi bentuk pemanfaatan singkong sendiri tuh emang udah dimanfaatin sama banyak peternak besar juga dan ternyata memang bagus gitu. Mungkin Oke, mungkin nambahin sedikit tentang singkong ya. Singkong kan emang sumber karbohidrat kalau nggak salah. Nah, mungkin dari bahasan tadi yang udah disampaikan Mas dan Mbak teman-teman, mungkin benar singkong itu sebuah bahan pakan yang bisa meminimalisir biaya. Lah, sedangkan singkong tersebut kan mempunyai zat anti nutrisi yaitu HCN atau asam cyanida. Nah, itu bisa diminimalisir. Sebenarnya HCN itu tidak terlalu bahaya kalau konsumsinya tidak terlalu banyak gitu. Harus mencakup sesuai kebutuhannya saja. Lah, HCN ini bisa diminimalisir dengan caranya direndam pakai air 1 kalau enggak 2 hari. Lah, kemungkinan nanti akan zat anti nutrisi tersebut akan
merendah atau mengecil lah ibaratnya. Terus nanti kan ada proses fermentasi. Nah, proses fermentasi itu kan juga akan menambahkan nutrisi dari penambahan bunggil kelapa sawit yang itu. Nah, itu kan sebagai sumber protein nabati. Nah, sebagai sumber energinya bisa ditambah molases. Nah, di satu fermentasi tersebut kan bisa meningkatkan nilai gizi pakan tersebut, Bang. Nah, kemungkinan dari konsentrat tersebut menimbulkan ternak-ternak di sini gemuk-gemuk gitu. Mungkin segitu dari bahasan tentang ketela. Ya, ada lagi yang nambahin? Cukup ya, nanti saya tambahin. Baik teman-teman dan sahabat peternak, ini menarik ya. Jadi diskusi kita atau sharing ini memang manajemen pakan ini penting sekali, dan studinya ini tidak mudah, karena itu akan langsung ketika studi ini berarti peternak ini menggunakan pola yang sudah terbiasa, dan itu tidak mudah merubah pola yang sudah berjalan. Kemudian ketika ada studi, oh ini kurang pas, dirubah, itu tidak mudah, karena satu kaitannya dengan pelanggan, ini penting, kemudian lingkungan ini penting, kemudian juga sarana ya, transportasi. Kalau jauh pasti ada biaya tambah gitu. Memang kenapa kami dari Peternakan Novamber Farm untuk tidak membiasakan dengan instan seperti yang kebanyakan adalah jenis tadi ya, makan dengan pakai ampas tahu. Ini tadi Mbak Alita analisanya saya kira ya benar ya. Ini basah dan kandungan airnya cukup tinggi. Kemudian kandungannya itu saya kira juga hanya satu jenis, belum maksimal karena ampas ya, karena ampas. Kemudian penyimpanannya juga lumayan berat, pengambilan transportasinya itu kita memaksa harus diambil, karena kalau enggak itu resiko akan basi, dan itu beresiko juga dengan bakteri yang berkembang ya. Jadi manajemen pakan ini memang sangat penting untuk ukuran skala domba atau peternak yang besar, dengan kesimpulannya adalah potensi di lingkungan yang paling banyak. Kalau dekat dengan pengrajin atau limbah, misalnya pengrajin atau pengusaha kacang, atau misalnya pengusaha pisang, keripik pisang, kacang dan sebagainya, itu potensi juga sebenarnya. Cuma kebetulan di sini yang banyak adalah dari singkong. Jadi kita pun singkongnya itu sebenarnya sama, bukan yang dikonsumsi atau layak konsumsi. Kita bisa pongkolnya atau akhiran. Jadi yang kita ambil itu memang boleh ya kita sebut limbah, sebenarnya kan seperti itu ya. Jadi dari sisi pakan, peternak ini harus bisa mensiasati bagaimana potensi di lingkungan itu yang kalau bisa lebih murah dan itu banyak gitu. Nah, kalau pakan tambahan atau sebagai campuran, kita ada konsentrat dari bugil sawit, kemudian juga ada dari jagung, tepung jagung, kemudian lainnya, tapi prosentasinya mungkin tidak terlalu besar. Kalau kita buat 60 atau 70 dari singkongnya, berarti yang 30 adalah tadi dari yang lainnya, baik dari bugil, dari kopra, atau dari yang lainnya.
Nah, ini menarik untuk peternak di seluruh Indonesia bahwa akhirnya kita memang harus mengeluarkan biaya itu karena targetnya adalah untuk baik pengemukan atau untuk breeding, dan jumlahnya hitungan harian itu memang bisa dikatakan cukup besar, dengan misalnya peternakan itu sampai 500 lebih ya. Ini berarti luar biasa. Nah, untuk hijauan gimana? Hijauan kalau yang di opak hijauan ini kita kan ada yang sekarang ini dari lahan sendiri ya. Nah, kalau hijauannya gimana? Ada yang mau cerita nggak? Pakan hijauannya. Oke, jadi yang pertama itu kan ada limbah jagung ya Pak, limbah kebun jagung. Nah, kalau di sini kan setelah dipanen itu diproses dulu jadi silase atau pengawetan. Nah, ini nih sebenarnya langkah yang baik sebenarnya, karena dari kebun jagung itu sebenarnya kandungan nutrisinya udah kurang bagus dibandingkan dengan kebun jagung yang ibaratnya belum tumbuh buah lah, baru sampai tahap berbunga. Nah, di situ karena dia ibaratnya udah tua, dari ternaknya pun bakal susah buat mencernanya. Nah, dari langkah kebun jagung ini dijadiin silase itu langkah yang justru bagus gitu, karena dari ternaknya juga makin cepat, terus dari pencernaannya pun lebih baik, dan dalam prosesnya pun kan kebun jagung ini kan dicacah kecil-kecil ya Pak, jadi itu lebih mempermudah ternaknya buat buat mencerna pakannya gitu. Jadi di sini pengolahannya udah Pas ya. bagus ya. Kalau yang dari hijauan pakcong Coba gimana? Yang pakcongnya. Nah, mungkin untuk dari hijauan yang ada di sini seperti pakcong, bahkan ada juga dari rambanannya, Pak, di sini tuh udah menurut saya juga udah bagus, karena di sini dari awal datang hijauannya tuh sebenarnya dilayukan dulu untuk menghilangkan sebuah zat anti nutrisi yang terdapat pada hijauan tersebut, lalu habis dilayukan baru dicacah. Nah, di sini juga dilakukan pencacahan untuk biar ternaknya tuh mudah untuk mencernanya, bahkan untuk kayak bagian yang biasanya dipakcok seperti di batangnya domba kurang suka, setelah dicacah dombanya jadi lebih suka gitu. Mungkin ada tambahan dari Mas Bayu, silakan. Ya, mungkin disuruh menambahkan sedikit ya terkait tadi pengefektivitasan pakan daripada pakcong ataupun dari kebun jagung yang tadi batang. Karena yang saya pahami sendiri bahwasanya ternak domba merupakan ternak ruminansia, yang dimana ketika pakan masuk ke dalam rumen tersebut terjadi proses fermentasi. Dan dari proses sebelum itu terjadilah ibarat itu ganyem, yang dimana hal tersebut itu bisa merangsang ataupun mampu mengefektivitaskan zat ataupun bakteri yang ada di rumen dengan ganyem tersebut. Karena jujur dari saya pribadi yang saya pahami bahwa hal tersebut kan keras ya. Nah, ketika tadi dicopot jadi mungkin bisa efektif dan bisa justru mendukung daripada pertumbuhan. Baik teman-teman dan sahabat peternak, ini menarik ya. Sharing baru pakan kayaknya udah belum terasa hampir 1 jam ini. Jadi kalau dilihat dari analisanya, kemudian lihat ke lapangan, ya sudah mulai mendekati hampir pas ya. Artinya memang kita tidak bisa dipaksakan bahwa pengen yang kualitas A karena rambuan itu punya kandungannya sangat tinggi, tapi kita akan memaksimalkan dari sumber daya alamnya yang ada. Kalau kita pengen ya mungkin pakainya jenis yang paling bagus ya, mungkin ramban gitu.
kalau bisa, tapi untuk jumlah yang sangat besar kita butuh 1 hari itu bisa 1 ton itu untuk mencapai jumlah yang sangat besar. Ya kita harus mensiasati dari sumber daya alam yang ada. Nah, tapi menarik ketika tadi teman-teman dari Unsut ini cerita, memang ini jadi inspirasi saya kira untuk seluruh peternak juga. Dan hitung-hitungannya memang nanti yang terbesar pengeluaran di peternakan itu adalah pakan, ya baik tenaga yang untuk cari pakan, apalagi yang beli gitu ya. Nah ini mungkin nanti akan didalami atau dievaluasi terus ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar, untuk inovasi, untuk terus menganalisa. Mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat untuk seluruh peternak. Oke, ya. Terima kasih untuk teman-teman dan sahabat peternak dimanapun berada. Tadi diskusi yang mungkin bisa bermanfaat, dan ini juga menarik karena saya yakin untuk para peternak ini bisa menjadi pilihan atau inspirasi ya. Oh ternyata begini itu kan selalu seperti itu ya. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa peternakan Universitas Jenderal Sudirman mengucapkan terima kasih banyak pada direksi dan manajemen dari Ovamp Farm yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempelajari lebih dalam mengenai kerja praktik di peternakan domba. Semoga doa kami untuk Ovamp Farm selalu sukses, jaya, dan Jocis. Salam cinta dari ujung kandang. Hidup mahasiswa peternak.